Karena udah divonis 3 rumah sakit itu aku udah fix usus buntu, jadi aku pengennya itu operasinya di luar negeri. Langsunglah berangkat ke Pineng karena udah nemu jadwal dokternya. Ya kalau ditanya takut gak mau operasi ya takut ya, tapi untung ditemenin sama keluarga aku, jadi bismillah kita berangkat dulu ke Pineng. Awalnya tuh sama dokter di Kisah TikToker asal Malang, Fahira Almira menjadi sorotan publik setelah membagikan pengalaman medisnya yang mengejutkan. Semuanya bermula saat Fahira mengalami demam tinggi, nyeri hebat di perut kanan bawah, dan mual berkepanjangan, hingga hasil USG menunjukkan penebalan apendiks sekitar 8,1 mm. Dari pemeriksaan awal itu, ia kemudian mendatangi 3 rumah sakit berbeda di Indonesia yang seluruhnya kompak mendiagnosisnya mengalami usus buntu akut atau apendisitis, bahkan menyarankan operasi pengangkatan segera. Merasa panik dengan situasi tersebut, Fahira memutuskan mencari second opinion sebelum benar-benar menjalani tindakan operasi. Fahira akhirnya terbang ke Penang, Malaysia dan menjalani pemeriksaan lebih mendalam di Island Hospital, termasuk CT scan yang ditangani langsung oleh Dr. Goh Tiong Meng. Hasilnya jauh berbeda dari diagnosis di Indonesia, sebab dokter menyatakan Fahira sama sekali tidak mengalami usus buntu, melainkan hanya mengalami konstipasi akibat penumpukan kotoran di usus. Rencana operasi pun akhirnya dibatalkan, dan Fahira mengaku bersyukur telah mencari second opinion. Meski begitu, ia belum mengungkap nama 3 rumah sakit di Indonesia tersebut, sehingga klaim salah diagnosis ini masih sebatas pengalaman pribadinya. Divonis usus buntu di 3 rumah sakit di Indonesia. Apa gejala awalnya? Aku demam tinggi, perut sebelah kanan sakit sekali, dan muntah-muntah seperti asam lambung. Itu 3 gejala yang aku alamin awalnya. Karena udah divonis 3 rumah sakit itu aku udah fix usus buntu, jadi aku pengennya itu operasinya di luar negeri. Langsunglah berangkat ke Pineng karena udah nemu jadwal dokternya. Ya kalau ditanya takut gak mau operasi ya takut ya, tapi untung ditemenin sama keluarga aku, jadi bismillah kita berangkat dulu ke Pineng. Awalnya tuh sama dokter di Indonesia aku disuruh operasi 1 minggu yang lalu, tapi aku memutuskan ke Pineng untuk cek sekali lagi karena sampainya malam, jadi aku istirahat dulu di hotel. Nah ini udah pagi, aku siap-siap untuk langsung aja berangkat ke Island Hospital. Oke, ini aku udah nyampe di rumah sakitnya, langsung aja aku ke ruangan dokternya. Jujur deg-degan sih, tapi bismillah aja. Ini aku langsung ketemu sama dokter Goh Tiong, langsung aku ceritain semua keluhannya yang terjadi 3 bulan yang lalu, dan aku juga bawa hasil USG aku yang dinyatakan usus buntu itu kemarin di Indo. Dan yap, setelah dicek hasil USG-nya, dokter aku nggak yakin kalau aku usus buntu, jadi aku disuruh CT scan sekarang karena untuk memastikan semuanya biar jelas. Oke, ini aku CT scan dulu. Jujur ini aku deg-degan untuk nunggu hasil CT scan-nya karena untuk memastikan aku operasi gimana. Fahira, Ya, saya ada kabar yang bagus. apa tuh dok? Anda tidak ada usus buntu, tak ada appendicitis. Ya? Jujur agak shock sih ini. Terus sakit perut sebelah kanan tuh masalahnya dari mana ya dok? Nah, usus besar ada banyak kotoran di dalam. Jadi kita bagi ubat untuk cucikan usus besar, bagi bersih. Jujur pas keluar ruangan aku seneng banget, tapi aku masih shock banget sih. Kalau aku nggak cek di sini pasti aku udah dioperasi kemarin. Jadi sekarang masalahnya ada di usus besar aku, jadi aku harus minum ini dulu, dihabisin dalam waktu 1 jam. Ini tuh fungsinya untuk membersihkan semua yang ada di dalam usus besar aku, jadi dikeluarin semuanya lewat pita. Oke, udah habis, tinggal kita tunggu obatnya bereaksi. Oke, hari ini aku balik lagi untuk cek Dan kelanjutannya. sekarang kita periksa itu sakit sudah kurang, ya. Oke. Jadi ini bukan usus buntu dan tidak perlu operasi. Ya Allah, seneng banget. Oke. Terima kasih dokter. Sama. Jadi kesimpulannya aku nggak usus buntu, nggak jadi operasi. Untung aku ngecek di Pineng ini, kalau nggak aku udah dioperasi kemarin. Dan buat kalian semuanya yang ada kondisi-kondisi tertentu yang udah difikskan untuk misalnya usus buntu segala macam, mendingan menurut aku kalian cek beberapa kali, cek beberapa dokter, beberapa rumah sakit untuk ngefixin. Jangan tiba-tiba kayak oh iya oke langsung operasi, jangan. Aku bersyukur banget, alhamdulillah banget, sehat-sehat semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo kakak, yang kakak tandain itu bukan lokasi apendik kakak, bukan di situ. Yang kakak tandain itu bukan di situ lokasi apendik kakak. Di samping sisi kanannya kakak. Kenapa persis di bawah simpisis kakak tunjukin kakak? Kalau itu yang diukur berarti salah kakak, bukan itu ukurannya. Yang sebelahnya itu kakak, yang sebelahnya itu apendik kakak. Coba tanya lagi diukurnya, coba suruhnya lagi diukurnya dia lagi kakak. Coba suruh lagi diukurnya, benar nggak 2 mili?
Kan lagi rame ya soal yang appendicitis sama 3 rumah sakit terus berobat ke Penang katanya bukan appendicitis dan kayaknya terindikasi endorsan rupanya. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau beliau ini di endorse, cuman di video ini ada beberapa poin sih yang menurut gue kurang srek. Yang pertama dibilang ada misdiagnosis, padahal dari hasil USG-nya udah dibilang ada donut sign ukurannya sampai 8 mm yang itu menandakan pembengkakan atau pembesaran di usus buntunya. Terus di akhir video mbaknya ini bilang buat pasien-pasien lain yang ada kondisi serupa kayak usus buntu, coba dicek-cek dulu, pindah-pindah rumah sakit atau pastikan dulu lah diagnosisnya. Bahayanya kenapa? Kalau misalnya tuh pasien datang dengan kondisi usus buntu yang akut dan karena dengerin ini video 5 juta orang itu percaya dan milih nggak mau dioperasi, mau pastiin dulu pindah-pindah, terus terjadi komplikasi peritonitis dan lain-lain, itu gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi tolong kalau mau bikin saran medis seperti itu hati-hati banget, apalagi ini bukan bidangnya. Kasihan kalau orang lain yang awam ngedengerin. Halo Kak Faira, salam kenal, aku Andre, seorang dokter umum. Bagiku ini kasus yang menarik ya, karena ada perbedaan diagnosis antara dokter di Indonesia dan dokter di Malaysia. Oh ya, disclaimer dulu, aku juga udah ngeliat video kakak yang terbaru terkait dari timeline yang kakak jelaskan. Aku turut prihatin dengan kondisi kakak sebelumnya, tapi yang menjadi pertanyaan dari pribadiku sendiri. Yang pertama, apakah sebelum ke Malaysia kakak sudah meminum obat atau belum? Dan yang kedua, berapa lama waktu yang kakak butuhkan dari kakak divonis usus buntu di Indonesia, kemudian beli tiket ke Malaysia dan nyampe di Penang gitu. Karena aku belum terlalu jelas untuk hal itu. BTW aku no hate, no judge, no gimana-gimana, aku pengen lebih jelas aja sih sebenarnya. Soalnya kalau memang jelas kan kita juga enak ya, kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Karena kalau kotoran di usus besar, semua orang pasti memilikinya. Kurang lebih begini gambar dari bentuk usus kita. Karena saya juga bingung kok bisa ya kotoran di usus besar membuat seseorang demam, nyeri perut kanan bawah, dan juga mual muntah. Atau kotorannya yang terhambat jalannya, misalnya di usus buntu nih, yang lama-kelamaan kalau numpuk bisa menyebabkan infeksi. Atau kotoran yang menumpuk di bagian usus besarnya, sehingga kita bisa sama-sama belajar ya. Kalian udah nonton video si influencer wanita itu belum? Yang dinyatakan 3 RS di Indonesia kena usus buntu dan disuruh operasi, tapi si kakaknya itu nggak mau operasi di Indonesia, maunya operasi di luar negeri, yaitu di Penang. Setelah sampai di Penang diperiksa segala macam, dia dinyatakan nggak perlu operasi, cuman usus besarnya yang kotor, disuruh minum apa gitu untuk membersihkan usus besarnya. Yang bikin janggal itu adalah kenapa lu di Indonesia bisa sampai ke 3 RS untuk memastikan apa yang Anda rasakan, tapi ketika di Penang lu cuman ke 1 RS dan lu percaya, kenapa nggak coba beberapa RS lagi untuk memastikan? Jujur ya, orang yang kena usus buntu apalagi udah merasakan sakit yang luar biasa, itu nggak bisa jalan secantik itu ya. Lagi tidur baring ke kiri ke kanan aja nggak bisa, itu sakitnya minta ampun, tapi lu masih bisa jalan cantik. Janggal. Terus kalau memang itu video endorsan, sumpah lu jahat banget jadi influencer, apalagi punya follower yang banyak, bisa menyesatkan orang-orang yang udah nonton video Anda. Nggak semua orang mampu untuk berobat di luar negeri atau periksa di luar negeri. Yang ditakutkan cuman gini, follower lu atau orang-orang yang udah nonton video lu, ternyata dia bener-bener kena usus buntu. Setelah nonton video lu, mereka merasa mungkin usus besar gua yang kotor, ada peradangan kecil, gua tinggal minum yang kayak kakak itu minum aja deh untuk membersihkan usus besar. Gue takut ke rumah sakit untuk periksa, nanti takut dinyatakan penyakitnya tuh nggak sesuai yang gue sakit. Itu bisa menyesatkan loh video Anda. Usus buntu itu operasinya operasi kecil, tapi kalau nggak dioperasi sampai dia pecah, itu bisa membahayakan nyawa seseorang. Kalau memang video Anda video endorsan, jangan sampai menggiring opini yang menyesatkan deh. Langsung aja video kakak ini tuh lewat di aku. Dia divonis usus buntu di 3 rumah sakit guys di negara kita HR. Segera suruh OP usus buntu ya kan. Kalau nggak pecah katanya. Lanjut tuh dia tuh. Nah kakak itu disuruh operasi, tapi akhirnya kakaknya nggak operasi. Even tuh mau operasi, dia operasi ke Malaysia, Penang, daerah Penang di Malaysia. Dan pas sampai sana ternyata waktu dicek kakaknya tuh nggak usus buntu guys, cuman usus besar itu banyak bakteri karena makanan nggak sehat. Akhirnya dia cuma dikasih obat, satu obat dimasukin ke botol diminum ya kan. Nunggu 1-2 jam dia balik ke rumah sakit lagi. Pas dicek udah keluar semua kotorannya lewat cacing pita gitu kan. Terus kakaknya berpesan, kalian kalau divonis sakit apa dari berbeda rumah sakit, mendingan
Jangan, intinya kalau kalian cek tuh satu rumah sakit bilang ini, jangan langsung lakuin pindah-pindah lagi. Nah permasalahannya adalah Kak, dulu presiden kita Pak Joko Widodo bilang kenapa sih banyak orang berobat keluar, ya permasalahannya bisa diisi sendirilah. Saya nggak mau ngomong apapun itu ya guys ya. Lanjut, terus kakaknya bilang gini, ya kalau kalian berobat tolong cek lagi gini. Permasalahan kakak ini banyak uang gitu. Kalau orang-orang kampung mana bisa Kak, mana bisa mereka terbang ke Penang atau nyuruh keluar. Dan plus kalau berobat denger ya guys ya, ke Penang itu mereka tuh ramah-ramah, dokternya tuh datang lebih cepat. Ini temanku berobat ke sana guys, dia udah bolak-balik, udah berapa kali operasi di sini, terus dia berobat di sana waktu itu di Penang. Terus dia operasinya waktu itu harus jam 10 pagi, dan sebelum jam 10 tuh dokternya udah nungguin kita, bukan kita yang nungguin dokter. Kalau di negara Wakanda Konoha kan, ya kan kita datang jam 10, dokternya datangnya jam 12, ya kan sering kayak gitu kan, jam 11. Kayak seolah-olah mereka tuh raja, kita budaknya. Kalau di sana enggak guys, jadi mereka tuh malah yang tunduk ke kita, mereka nyapa ke kita, mereka yang welcome ke kita, mereka yang duluan nunggu kita, karena mereka pikir pasien tuh adalah raja gitu kan, dan harganya juga nggak mahal-mahal amat pas itu. Ya gitulah ya guys. Plus nakes di sana dokter itu ramah-ramah guys, berbeda sama nakes-nakes di negara Wakanda ya guys, yang kemarin ngebully ini itu, walaupun nggak semua tapi ya seperti itu. Nah enak banget kalau orang yang punya duit tinggal ngomong, kalian harus berobat keluar, enak banget. Tapi kan banyak orang-orang kita yang nggak punya duit sih, kayak mau kayak mana gitu. Kadang gue pikir kayak, aduh Tuhan, anjir.